Baik, di sini saya akan memulai pidato saya dari hitungan 3, 2, 1. Perkenalkan, nama saya Tiurma SP Panjaitan, saya dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Di sini saya sebagai pembicara pertama, sebagai tim oposisi yang menyanggah mosi kita pada siang hari ini yang menyatakan bahwa Dewan ini menyesalkan anggapan di dunia pendidikan bahwa mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen. Di sini saya tidak mempermasalahkan anggapan dari mahasiswa disebut sebagai pelanggan atau konsumen. Kenapa? Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 yang menyatakan bahwa konsumen atau pembeli properti memiliki hak antara lain, yaitu yang pertama kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi perjanjian. Nah, di sini sesuai dengan undang-undang yang sudah saya sebutkan tadi, jika diringkas secara internal bahwa konsumen itu adalah next process atau proses berikutnya, sedangkan kalau diringkas secara eksternal, konsumen itu adalah real customer atau pelanggan yang memanfaatkan produk atau jasa kita. Nah, membahas mengenai ketimpangan komersialisasi pada pendidikan, khususnya pada universitas, ini bukanlah hal yang baru atau baik itu dalam perguruan tinggi swasta maupun pada perguruan tinggi negeri. Apabila sebuah perguruan tinggi membuka penerimaan mahasiswa dengan biaya yang mahal dan fasilitas yang terjamin, saya rasa itu juga bukanlah hal yang asing dan saya rasa itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena perguruan tinggi sebagai pelaku usaha, sebagai penjual jasa, itu memiliki prinsip atau tanggung jawab. Di antaranya yang pertama, memiliki etikat baik. Memiliki etikat baik di sini artinya memperlakukan mahasiswa yang akan mendaftar di universitas kita dengan baik. Mereka memberikan pelayanan jasa yang baik kepada mahasiswa. Itu yang dinamakan dengan memiliki etikat baik. Kemudian yang kedua, pelaku usaha atau sebagai penjual usaha harus memiliki prinsip informasi yang jelas. Dalam artian untuk memberikan informasi kepada mahasiswa, di sini pelaku usaha atau badan perguruan tinggi menyampaikan informasi sesuai dengan standar operasional prosedur yang seharusnya disampaikan kepada mahasiswa secara terperinci dan jelas, sehingga di sini mahasiswa paham dan tahu apa-apa saja yang harus mereka benahi dan kira-kira seperti apa yang harus mereka persiapkan. Dalam arti apabila mereka dalam memberikan pembiayaannya sekitar sekian, dan biaya ini sekitar sekian, dan itu terjelas dan terperinci disampaikan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa yang bersangkutan tidak merasa keberatan dengan apa yang sudah disampaikan oleh pihak kampus. Yang ketiga, melakukan secara benar dan jujur, dalam arti tidak diskriminatif. Di sini melakukan secara jujur dan benar, itu artinya melakukan semua informasi, memberikan semua informasi dan melakukan hal-hal itu secara jujur dan tidak ada istilah manipulasi di dalamnya. Kemudian yang keempat, pelaku usaha atau perguruan tinggi harus menjamin mutu pendidikan yang berkolerasi dengan Kemendikbudristikdikti atau yang disebut sebagai melakukan akreditasi dari Kemendikbud. Tiap tahun itu melakukan akreditasi pada tiap-tiap prodi. Jadi di sini dijelaskan bahwa pelaku usaha atau perguruan tinggi tersebut harus memang menjamin mutu yang 4 saya sampaikan tadi. Yang mana tadi yang pertama harus beretikat baik dan memiliki informasi yang jelas kepada mahasiswa dan melakukan secara benar dan menjamin mutu pendidikan tersebut. Sehingga di sini tidak ada istilah sebagai komersialisasi. Di sini tidak ada istilah komersialisasi. Tapi kalau dirasa itu bukan komersialisasi, tapi inovasi yang dilakukan. Oke? Kemudian dari pembicara pemerintah pertama yang tadi yang menyatakan bahwa orang yang memiliki uang akan lebih mudah dan lebih sejahtera fasilitas yang mereka dapatkan dibandingkan orang yang di kalangan bawah, seakan-akan orang yang dari kalangan bawah tidak punya kesempatan untuk merasakan seperti yang mereka rasakan. Saya rasa pernyataannya itu adalah
salah. Dalam arti di dalam universitas itu disampaikan bahwa setiap mahasiswa, baik itu dari kalangan menengah bawah sampai kalangan menengah atas, mereka itu memiliki kesempatan yang sama. Dalam arti mereka diberikan beasiswa, baik itu dalam beasiswa UKT, baik itu beasiswa bidik misi, baik itu beasiswa untuk aktivis. Itu ada banyak macam-macam beasiswa yang mereka boleh ambil kalau ada kemauan dari diri mereka sendiri. Jadi saya rasa pernyataan saudara yang menyatakan bahwa kalangan atas yang akan memiliki fasilitas yang lebih dibandingkan dengan kalangan bawah, itu bukanlah pernyataan yang tepat. Karena sesuai fakta yang ada, fasilitas yang diberikan kepada semua mahasiswa itu sama, hakikatnya sama, dan biaya yang diberikan itu juga sama. Hanya saja ada itu perbandingan antara orang tua yang mampu dengan orang tua yang tidak mampu. Itu ada kesetaraan untuk pengambilan biaya administrasinya nanti. Jadi itu ada spesifikasinya untuk pembagian biaya-biayanya. Jadi saya rasa untuk penyampaian saudara yang menyatakan bahwa hal itu kesetaraan fasilitas itu menjadi sebuah perbincangan yang menjadi suatu komersial, itu adalah hal yang kurang tepat. Jadi di sini kita tahu bahwa masuk di setiap universitas itu memiliki jalur khusus. Salah satunya itu kalau untuk SNMPTN, kemudian SBMPTN, kemudian ada jalur mandiri. Nah, selain itu di setiap universitas, baik itu universitas swasta, negeri, itu memiliki hal yang sama. Dalam arti hal yang sama apa? Mereka waktu yang mereka lakukan dalam proses pembelajaran sama saja dengan waktu yang mereka gunakan di universitas yang biayanya lebih mahal. Jadi saya rasa untuk kata eksploitasi itu kurang tepat jika saudara mengatakan eksploitasi keuangan yang tadi ya, eksploitasi keuangan mengenai tentang fasilitasnya juga itu kurang tepat. Jadi saya rasa dalam bentuk semacam ini harus dilakukan adalah peningkatan standar mutu dan fasilitas pembelajarannya saja. Oke, jadi pelaku dalam bentuk pada dasarnya anggapan bahwa mahasiswa sebagai konsumen itu tidaklah salah. Hal ini disebabkan oleh mahasiswa sebagai konsumen merupakan penunjang dana operasional pada PT atau perguruan tinggi, terutama pada perguruan tinggi yang tidak tergantung pada pemerintah. Mungkin cukup sekian pendapat saya, atau pada siang hari ini saya ucapkan terima kasih.